Makom Tanya Mahasiswa Komunikasi. Podcast yang bakal bahas hal apapun itu, apalagi hal yang relate nih sama kita semua. Bareng aku Syifa, Aku Keisha. Dan aku Zahra. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai komunikasi organisasi, kunci harmonisnya sebuah tim. Episode kali ini bakal relate banget sama kalian yang aktif di organisasi kampus. Wah, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Kenapa kita Apa bahas ya? topik tersebut? Karena banyak nih dari kita yang masih struggle dalam komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi. Benar banget. Komunikasi organisasi itu apa sih? Oh ya, komunikasi organisasi itu komunikasi dua arah antar anggota organisasi maupun antar organisasi dengan tujuan untuk memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama, bekerja sama secara efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu, Yes, teman-teman. betul Iya. banget nih. Komunikasi yang efektif itu harus ada dua arah, terbuka, jelas. Nggak bisa cuma satu pihak yang aktif aja. Setuju. Oh iya, ngomong-ngomong nih soal komunikasi, kalian pernah nggak sih ngalamin miskom dalam organisasi yang sampai kayak pengen banget lambaikan tangan ke kamera bilang, aku nggak kuat. Aku Pernah sih ya. Nah, kalau aku paling ngeselin tuh ada info penting yang dikasih taunya tuh tengah malam. Terus besok paginya harus udah jalan masa. Aduh, aku tuh bener-bener kayak gak kuat banget. Soalnya nih, for your information, aku tuh jarang banget begadang, guys. Iya sih, jadi ngeganggu waktu tidur kamu ya. Betul bener banget. Aku juga ya, for your information sebagai sekretaris gitu ya. Jujur, gak suka banget sama sesuatu yang ngedadak. Misalnya, aku lagi ada kegiatan di luar atau lagi menghabiskan waktu sendiri, lagi me time gitu ya. Tiba-tiba aku diminta buat surat. Suratnya mendadak dan harus dikirim di hari itu juga. Wah, Sumpah itu nyebelin banget sih. Sedangkan aku kan gak bawa laptop. Aku gak 24 jam megang laptop. Standby ya. Iya, Standby bener terus iya. ya. Jujur hal itu yang bikin aku kurang nyaman sih selama ini. Iya sih, aku ngerti sih gimana Iya, rasanya. iya. Tapi aku juga pernah loh ngalamin. Apa tuh? Apa tuh? Aku juga kan sebagai anggota BEM ya, sebagai Iya. media. Kita itu lagi bahas konsep untuk SOTK BEM nih. Iya. Udah fix ya, kayak konsepnya tuh di indoor ya. Tapi tiba-tiba konsepnya tuh ganti, tapi tanpa sepengetahuan anggota yang lain gitu loh. Loh, fatal banget dong kalau Iya itu. dong. Harusnya kan semua anggota harus tahu kan, diskusi bareng-bareng di grup gitu loh. Iya, kan itu informasi penting buat. Iya. Bener banget. Makanya pentingnya komunikasi itu di organisasi karena organisasi itu biar berjalan dengan baik. Sampai nggak muncul pertanyaan kayak, kalau begitu aku ngapain sih di sini? Bener nggak? Kayak bingung gitu ya. Iya, benar. Oh iya. Kalau kayak gitu kan pasti kita perlu komunikasi yang efektif kan? Bener banget. Pasti sih, ada tipsnya kan? pasti. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih, kalian punya tips gak sih untuk komunikasi yang efektif gitu loh? Aku punya tip. Apa tuh? Coba. Menurut aku ya, biar komunikasi efektif tuh, antar anggota kita harus mengerti tentang job desk dan kesibukan masing-masing. Terus kita juga harus mengerti tentang karakter setiap anggotanya. Ini tuh bukan berlaku untuk ketua atau wakil ketua doang, tapi untuk seluruh anggota organisasi. Iya, benar, Jangan benar, sampai nih ya, mau dimengerti, tapi kita tidak mengerti orang lain. Setuju. Keren Setuju banget sih. banget sih. Setuju banget. Dan dari aku, please banget jauhin komunikasi yang ngambang dan gak jelas. Apalagi kalau cuma ngirim-ngirim stiker, bener gak sih? Iya sih, itu kayak gak jelas banget. Coba ada info yang penting malah ketumbuk sama hal-hal yang gak berguna kayak gitu. Apalagi ada yang ngechat kayak udah, tapi konteksnya gak ada. Udah apa? Udah sampai, udah paham, atau udah nyerah. Aku juga pusing banget gitu. Iya, bener kayak itu tuh banget. gak jelas ya. Ngambang. Bener. Perlu diperbaikin sih cara komunikasi yang baik. Secara langsung maupun via chat juga kita harus berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi. Bener banget. Iya, jangan ada miscommunication ya. Iya.
Padahal untuk menerapkan komunikasi efektif itu simpel tahu, cuma emang kita kadang melupakan hal kecil tersebut dan meremehkan. Iya, bener ya. Iya. Bener banget. Dan komunikasi itu sebenarnya bukan cuma formalitas doang kayak siap Kang, siap Teh, tapi ujungnya nggak dikerjain. Iya, bener banget. Iya, Kayak Om Do. Iya, siap Kang. Nggak dikerjain. Iya. Molor gitu kan pekerjaannya. Padahal kan komunikasi yang baik itu bisa bikin organisasi sehat, bener gak sih? Benar, setuju Benar. banget. Pokoknya mah jangan sampai tunggu organisasi burnout baru kayak mikir di akhir periode kenapa kita kayaknya kurang ngobrol ya. Terlambat ya. Terlambat ya. Harusnya dari awal Kurang banget bonding gitu ya. Iya, Iya, bondingnya kurang bener. banget. Makanya nih, buat temen-temen yang lagi berorganisasi di kampus maupun di luar, ingat ini pokoknya. Komunikasi itu pondasi utama. Nah, kalau pondasi utama itu nggak benar, organisasi nggak akan berdiri kokoh. Kata-kata hari ini. Setuju kan? Setuju kan? Oke. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang kita kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menjalani kegiatan organisasi. Amin. Juga ya. Iya, Buat kita tapi juga. jangan sedih nih teman-teman. Kenapa jangan sedih? Karena kita bakal balik lagi di episode selanjutnya. Dan buat kalian yang punya cerita lucu, ngeselin, atau bikin kalian pengen pensiun dini gara-gara struggle soal komunikasi organisasi, boleh banget nih ceritain aja di kolom komentar. Stay tune untuk episode selanjutnya di Tanya mahasiswa komunikasi.